Baik, pada materi yang selanjutnya ini kembali lagi kita bertemu di sesi di pagi hari ini. Adapun materi yang akan saya bawa ini membangun diri seturut teladan Yesus. Adik-adik sekalian, mengapa dikatakan membangun diri seturut dengan teladan Yesus? Karena seyogianya Yesus tidak mau melakukan hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan kehendak dari Bapanya di surga. Materi pada kelas 7 yang akan saya bawakan ini semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian yang pada hari ini kita belajar bersama. Sebelum kita memulai dari materi pelajaran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami belajar bagaimana membangun diri kami seturut teladan-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar mampu meneladani sikap, tindakan, dan kasih-Mu. Bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang setia, rendah hati, dan penuh kasih kepada sesama. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada tujuan pembelajaran yang saya bawakan ini, diharapkan setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti membangun diri dalam terang iman Katolik, mengidentifikasi teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan sikap-sikap Kristiani sesuai teladan Yesus. Pengantar artinya membangun diri. Setiap orang dipanggil untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Proses ini disebut membangun diri, usaha sadar dan terus-menerus untuk memperbaiki sikap, kemampuan, dan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam iman Katolik, Yesus Kristus adalah teladan sempurna. Ia mengajarkan iman, mengajarkan kasih, ketaatan, pengampunan, kerendahan hati, dan keberanian membela kebenaran. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus dalam setiap aspek hidup kita. Pengertian membangun diri seturut teladan Yesus. Membangun diri berarti berproses menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa secara rohani, emosional, dan sosial, seturut teladan Yesus. Berarti kita menjadikan hidup dan ajarannya sebagai acuan utama dalam bertumbuh. Menumbuhkan iman. Artinya menumbuhkan iman dan hubungan dengan Allah. Meningkatkan disiplin, artinya tanggung jawab dan kejujuran. Mengembangkan keterampilan, artinya hidup dan kemampuan sosial. Berbela rasa, artinya mau mengampuni dan peduli terhadap sesama. Adapun dasar dari kitab suci tentang hal tersebut diambil dari Yohanes bab 13 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 berbunyi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat.
kepadamu. Artinya maknanya dari ini adalah Yesus memberikan teladan bagi kita. Kemudian dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini artinya kita diajak berpikir dan bersikap seperti Yesus. Mengapa demikian? Karena sudah seyogianya ajaran dari Yesus adalah cinta kasih. Artinya menaruh pikiran dan perasaan sesuai dengan apa yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian juga dari kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 52 dikisahkan, dan Yesus makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mengapa Yesus pun membangun dirinya sejak muda. Artinya dengan semangat ketika dia waktu kecil untuk apa yang dikehendaki Tuhan, karena Yesus pernah mengatakan, apa yang kulakukan ini berasal dari Allah, dari Ayah itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sejak kecil Yesus selalu tidak bercela melakukan, karena dia memang anak Allah itu sendiri yang menggenapi nubuat daripada janji atau nubuat daripada nabi itu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus dia akan datang. Macam-macam peran dalam membangun diri. 1. Pribadi yang benar. Artinya terbuka untuk menerima nasihat dan ilmu. Mengapa demikian? Karena jika ada orang yang memberikan nasihat itu artinya semacam motivasi bagi kita. Kalau seandainya kita dilihat keliru untuk melakukan suatu proses daripada hidup yang kita jalani, seperti pada saat ini adik-adik sekalian menerima pelajaran. Artinya kalau ada yang ribut, hitungannya Bapak bisa menegur gitu kan, karena kalian bisa karena saat jam pelajaran artinya kita tidak bisa, artinya guru tidak bisa fokus untuk mengajar. Kalau umpamanya ada siswa ribut baru ditegur karena menerima ilmu kan. Kemudian dalam menerima ilmu itu sendiri harusnya kita selalu menerima masukan lah dari orang-orang lain. Ketika orang lain juga bertanya kepada kita juga bisa membagikan pengalaman hidup kita. Setidak-tidaknya dari hal yang terkecil pun bisa membuat suatu perubahan yang besar dalam kehidupan kita juga. Kemudian yang kedua, anak dalam keluarga. Artinya menaati orang tua, membantu pekerjaan rumah. Nah, ini adik-adik sekalian tentu sudah mengetahui dari apa yang dilakukan di rumah. Artinya berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, murid di sekolah. Artinya belajar sungguh-sungguh, menghormati guru, bersikap jujur. Nah, dengan adanya sikap jujur tersebut, belajar sungguh-sungguh dan menghormati guru, maka semuanya itu akan menjadi berguna bagi adik-adik sekalian. Yang poin yang keempat, sahabat. Artinya setiap kawan, tidak menjelekkan, saling menolong, itu tidak usah kita jelaskan lagi, itu sudah adik-adik sekalian sudah tahu. Dan menjadi warga gereja. Warga gereja artinya berdoa aktif dalam kegiatan rohani sesuai dan ajaran iman. Hidup sesuai ajaran iman. Artinya kita pergi ke gereja, contohnya tidak maksudnya contohnya bisa ikut dalam kegiatan rohani, maksudnya sembahyang di gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, kalau umpamanya ada komuni, kemudian mengikuti ibadat di lingkungan,
dan lain sebagainya lah, sesuai dengan ajaran iman gereja kita. Kemudian warga masyarakat ini menjaga kebersihan, tidak merusak fasilitas umum, taat aturan, itu artinya kepada negara. Upaya mewujudkan sikap dalam membangun diri. Kesetaraan berarti menghargai setiap orang tanpa membeda-bedakan, serta memberi setiap orang kesempatan yang sama untuk bertumbuh. 1. Tidak memandang rendah orang lain karena penampilan, latar belakang, atau kemampuan. Memberi kesempatan kepada semua untuk berpendapat dan berkontribusi. Bersikap inklusif dalam pertemanan dan menolong teman yang tertinggal. Tidak membuli atau menjauhi teman yang berbeda. Yesus sendiri meneladankan hal ini. Ia berbicara dengan orang miskin, berdosa, bahkan orang asing seperti perempuan Samaria. Ini bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai yang ke-26. Ceritanya tersebut. Penerapan dalam hidup sehari-hari. 1. Berdoa rutin dan mengikuti misa. Yang kedua, mengendalikan emosi saat marah. Yang ketiga, mengajarkan tugas sekolah dengan jujur. Yang keempat, mengampuni teman yang bersalah. Yang kelima, membantu orang tua tanpa disuruh. Yang keenam, menolak ajakan untuk berbuat curang atau membuli. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi. Jadi, kesimpulannya adalah membangun diri adalah tanggung jawab setiap pribadi. Dengan menjadikan Yesus sebagai teladan utama, kita diarahkan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam iman, kasih, dan pelayanan. Membangun diri bukan hanya tentang menjadi pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan bersedia melayani seperti Yesus Kristus. Adapun materi yang Bapak sampaikan pada hari ini demikian. Semoga bisa bermanfaat pada pembelajaran kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Dan demikianlah yang bisa saya Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan dan pemahamannya. Marilah kita pada pagi hari ini untuk menutup rangkaian kegiatan proses belajar mengajar kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup yang begitu indah. Tolonglah kami agar dapat mengikuti jejak-Mu, menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Berilah kami semangat untuk terus membangun diri dan tidak mudah menyerah. Bimbinglah langkah kami setiap hari, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.